Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Oke. wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yeti, Bunda Yeti ini ya udah hadir di sini. Sehat ya Selamat Bunda Yeti? siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, bunda-bunda APC semua. Pada segmen yang kedua ini kita sudah dibersamai nih dengan Bunda Yeti. Beliau ini selain seorang ibu dari dua putra dan satu putri ya Bunda Yeti ya. Iya, iya. Beliau juga owner dari Raya Stories dan juga nggak kalah penting itu adalah mantan ketua APC kita dong. 2018. Keren. Baik, terima kasih banyak Bu Yeti, Bunda Yeti karena dalam kesibukan yang Bunda Yeti miliki itu masih berkenan untuk bersama kita. Insya Allah ini nanti akan menjadi kenangan kita ya Bunda Yeti ya. Iya, iya, Yang akan nanti terus bisa dijadikan proses pembelajaran buat bunda-bunda APC yang lain. iya. Baik, sesuai dengan tema yang kita sepakati Bunda Yeti bahwa Bunda Yeti nanti akan banyak memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan UMKM dan bagaimana sih sebenarnya UMKM ini bisa goes internasional gitu. Karena beliau tidak hanya memberikan ini ya Bunda, tidak hanya menyampaikan terkait dengan kognisi saja, tetapi sudah sebagai pelaku ya. Kalau saya ngelihat status-statusnya itu Masya Allah udah sampai ke New York gitu ya, dan pesanannya itu continue gitu ya Bunda Yeti ya. Jadi tidak hanya sekali putus tapi sampai sudah beberapa kali pemesanan. Jadi nanti kita akan belajar banyak dari Bunda Yeti. Apakah saya yang biasa-biasa ini bisa juga sih menjadi seorang pelaku entrepreneur moms? Nah itu kerennya di sana. Baik, mungkin supaya tidak berpanjang lebar, Bunda Yeti, sebenarnya kalau kita bicara tentang UMKM gitu ya, apakah itu sebenarnya sama nggak sih Bunda Yeti sama misalnya mama yang dia punya usaha homemade industri gitu ya, misalnya kue kering atau jualan apapun itu sebenarnya sama atau berbeda Bunda Yeti? Atau sebenarnya apa tuh yang disebut dengan UMKM itu secara general itu? Monggo Bunda. Eh, ya, saya selamat sore atau siang ya ini ya. Siang menjelang sore ya Bun. Ya, enggak sore. Nah, eh, saya juga baru terus belajar, Bun. Jadi, walaupun saya udah cukup lama di sini, tapi tetap tetap aja belajar itu akan selalu ada terus dan terus karena mengikuti perkembangan zaman apalagi yang sekarang dari yang tradisional menuju ke yang teknologi itu kan eh, gapnya buat saya itu agak lumayan jauh jadi harus belajar untuk itu. Nah, kalau tadi Bunda Ruli bilang kita jual kue kering, jual apapun itu termasuk UMKM. UMKM itu kan hanya di skala untuk yang kecil menengah, untuk modalnya itu kecil menengah. Nah, kalau yang udah besar, udah miliaran itu sudah bukan termasuk UMKM. Nah, usaha sekecil apapun itu bisa masuk ke UMKM. Nah, di sini saya mau cerita ya teman-teman. Saya awalnya di bisnis tas kulit produk lokal itu karena dulu itu saya itu seneng banget beli tas KW, beli tas yang dulu kan ngetren banget ya. Karena nggak bisa beli ori, ori kan satu tas itu bisa berpuluh-puluh, bisa ratusan juta. Nah, itu dulu kan tren banget kita beli ori. Tas ori KW, tas KW ori, tas KW 1, KW 2, sampai KW-nya banyak sekali. Nah, itu nggak murah harganya. Bisa 5 juta, bisa bisa ada yang pokoknya di atas 1 juta gitu. Nah, saya mikir, saya beli tas yang nggak asli aja segini mahal kayak gitu. Ya kebetulan uh,
saya itu memang dari kecil bersinggungan dengan kulit. Nah, dari situ kenapa nggak saya nyoba, saya ada pengrajin, saya nyoba bikin satu dua yang model yang saya suka, ya mirip-mirip yang baru ngetren kayak gitu. Nah, itu setelah saya coba, saya pakai, kok harganya itu malah di bawah yang saya beli KW itu, padahal yang saya pakai kulit Asli. asli. Nah, dari situ eh, saya pakai, kemudian teman-teman lihat, saya kan suka berorganisasi ya, jadi dari situ kok ini saya bawa kayak gitu, dari situ pada suka gitu. Ah ya udah saya produksi dikit 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 dan awalnya seperti itu. Jadi kecil banget ya awalnya itu memang dari hobi saya gitu loh. Hobi saya yang suka pakai tas ya, hobi kebanyakan wanita kan itu. Nah, dari situ mulailah saya mikir, kalau saya bikin agak banyak, saya jual lagi. Oh ya ternyata menguntungkan, mengasihkan seperti itu. Nah, dari situ mulailah saya bikin brand. Saya bikin brand lokal, saya coba-coba gitu. Nah, kalau gini, kalau kita berbisnis itu sebaiknya kita ada brand. Brand yang sudah kita daftarkan ke Haki. Jadi itu brand itu benar-benar milik kita. Itu ya pertama kita punya produk dulu yang sudah kita yakinin ini baik dan bisa menembus dijual kayak gitu ya. Bisa dijual. Nah, kita bikin brand. Dari brand itu kita daftarkan dulu ke ke Haki. Setelah nanti keluar itu enggak, itu prosesnya panjang. Jadi kita tetap terus apa ya, berkreasi sambil nunggu Haki itu jalan. Nah, setelah nanti punya sudah punya merek, itu saya caranya gini, Mbak Bunda Ruli. Ya. Saya sudah punya brand, saya sudah punya merek, saya sudah punya produk. Saya bingung pemasarannya biar nggak cuma link saya aja. Kalau link saya kan terbatas ya, mungkin cuma Ya. teman-teman, keluarga. Nah, dari itu saya mikir gimana caranya biar bisa lebih luas. Saya bawa proposal ke dinas. Dinas manapun saya masukin satu-satu. Saya kenalin, saya Yeti, saya dari Raya Stories, ini produk saya. Eh, Kalau misalnya ada pameran atau ada pelatihan, itu tolong saya dihubungin gitu. Itu saya ke dinas-dinas dinas perdagangan, perekonomian, Berangkat sendiri tuh kemudian ya, Bunda? iya, iya, saya datang sendiri. Oh. Dan di sana kita disambut karena mereka juga butuh kita. Mereka juga butuh UMKM, eh, orang-orang yang eh, kreatif eh, untuk mereka juga ada target. Iya, Jadi iya. berapa berapa dari masyarakat dari UMKM yang bisa di apa ya diangkat sama mereka karena ada dananya juga Dananya itu ya. untuk Iya. pameran, untuk pelatihan itu banyak untuk itu. Nah, Oh. satu persatu itu saya ke situ dari yang kota ke provinsi, dari dinas ke dinas kayak gitu. Nah, respon mereka itu saya juga enggak, saya blank kan itu. Responnya, bagus juga mereka penangkapan tentang cara kita menjelaskan, terus itu tuh sangat apa ya Mbak, welcome gitu loh. Jadi Hmm. jadi apa nggak usah takut teman-teman yang Iya. lain itu datang aja ke mereka ke dinas-dinas itu. Nah dari situ dari dinas-dinas itu nanti kita dikasih info, ada pelatihan, ada pameran, diajak dan itu biasanya gratis. Nah itu kan yang dari kita kan mikirnya wah nek pameran nggak laku gimana ya kita udah ngeluarin duit gitu. Kalau di situ gratis Gratis. kalau dari Oh, dinas. iya, 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 iya. Karena mereka Malah kayak ada semacam ini ya, Bunda, agenda gitu sendiri gitu ya. iya, heeh.
Nah, malah kadang kita dikasih uang makan, uang saku kayak gitu, uang Oh, transport kayak gitu. Jadi meringankan beban UMKM itu eh, benar-benar dibantu gitu loh kita sebagai UMKM. Nah, dari situ saya sebenarnya termasuk jarang ikut pameran, eh, tapi eh, bukan tidak pernah ikut. Nah, karena saya itu masih memproduksi, jadi kan saya pameran juga enggak semua yang itu saya ikutin, jadi harus dijadwal kayak gitu. Nah, oh, setelah ikut pameran itu kita punya link, jadi punya teman-teman juga, networking. iya, Iya, punya iya. teman-teman yang saling support, Mm-mm. saling itu sesama pameran itu. Kemudian eh, dari situ Mbak, dari situ saya diajak dikirim ya. Oh, jadi dinas itu dinilai. Oh, misalnya produk saya sudah memenuhi kriteria ini, memenuhi kriteria ini. Nah, nanti kita diarahkan. Nanti saya kemarin itu dari saya agak lupa saya dari dinas perdagangan sepertinya. Saya direkomendasikan ke Bank Indonesia. Oh, iya. Nah, dari situ dari Bank Indonesia itu saya dimasukin ke pelatihan yang paling dasar. Jadi eh, UM UMKM yang paling dasar itu sepertinya ada tiga tingkat ya. Kalau yang dari BI itu macam-macam, mungkin dari Pertamina ada sendiri, mungkin dari mana-mana ada sendiri. Nah, ini saya cerita yang udah saya alamin. Jadi pertama tuh UMKM yang dasar itu saya masuk. Nah, dari situ dikasih pelatihan di sini, terus diajak pameran kayak gitu. Itu nanti naik lagi, Mbak. Nanti naik lagi UMKM. Nanti yang paling paling tinggi itu UMKM Go Internasional. Itu yang sudah paling tinggi. Nah, dari sebelum ini saya direferensikan sama BI dan saya diajak pameran ke Jakarta. Nah, saat diajak pameran ke Jakarta itu saya uh, dapatlah bayar di situ. Kita memang benar-benar dibantu ya di situ dapat bayar dari itu pamerannya kan dari banyak sekali apa ya? Itu memang khusus dari bayar-bayar yang memang mencari untuk kerjasama dengan Oh, Indonesia. Dari situ, alhamdulillah dapat saya itu dari New York. Dari New York situ, nah karena karena mereka sudah cocok, saya pertamanya iya enggak ya ini ya kan baru pertama terus kok ya beneran dia bener-bener yang dari New York itu janjian saya di Indonesia sampai hari ini besok minggu depan saya ke Jogja ya, saya mau lihat showroomnya, workshopnya kayak gitu. Bener, dia ke sini, terus kita diskusi, akhirnya cocok ya, alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Masya Allah. Tapi itu memang dimulai dari Mbak Yeti yang memasukkan proposal-proposal tadi itu Iya, ya, iya yang Mbak. mengenalkan ini ya. Jadi Proposal sebenarnya, satu persatu saya masukkan ke dinas. hmm, jadi memang kalau itu sebenarnya memang passion hal berdasar ya Mbak Bunda Yeti ya, bahwa kalau misalnya kita ingin produk kita itu dikenal, ya kita yang memperkenalkan dulu gitu ya kepada Iya, apa baik itu networking kita atau kepada halayak umum gitu, dan salah satu cara yang Bunda Yati lakukan itu dengan memasukkan ke dalam dinas-dinas itu. Apa kalau sekarang tadi kan Bunda Yati sempat mengatakan tentang ini ya, sekarang dunia serba digital, terus gap iya, innovation-nya itu juga semakin jauh, semakin tinggi jauh. gitu. Uh, setelah Bunda Yeti kemudian tadi mendapatkan proyek dari melalui BI gitu ya, dibantu dengan BI, apakah itu juga Bunda Yeti ini ya apa iringi dengan pemasaran-pemasaran lain yang tadi itu ya, apakah itu dilakukan secara online atau dengan memiliki apa tools-tools lain yang berbeda gitu Bun? Iya, jadi di, di pelatihan dari dinas, dari Bank Indonesia itu kita selalu dikawal ya. Jadi ada pelatihan dasar tentang uh,
tentang itu marketplace seperti itu. Terus ada lagi pelatihan dasar tentang cara bikin web, cara bikin itu. Jadi kita dibimbing langkah demi langkah itu dikasih tahu terus kita. Dan itu nggak main-main Bunda Ruli. Jadi setiap bulan itu kita di BI itu dikasih tugas. Bunda Ruli ini jelas nggak suara saya? Jelas, Soalnya jelas Bunda. oh ya. Jelas ya. Jadi setiap bulan itu saya dikasih tugas, suruh ngisi kuesioner, suruh ngisi laporan, suruh bikin laporan seperti itu. Karena kalau di Bank Indonesia itu benar-benar dikawal kita itu, benar-benar di apa ya, dipantau beneran langkah demi langkah kita. Kayak dibimbing gitu ya Bunda Yati ya? Ya, dibimbing langkah demi langkah. Alhamdulillah. Karena kalau Kak, ini ada lagi ya. Jadi kalau ada dinas ya, misalnya pelatihan bagus banget. Pelatihannya itu bagus, tapi setelah itu dilepas, itu udah hilang semua. Tapi kalau memang kita ditempel terus, nah itu jadi bisa gitu loh. Jadi kayak ada semacam supervisi gitu ya Bunda? Ya, iya benar. Bunda, itu sebenarnya produk-produk yang tadi Bunda sampaikan ketika memang bisa di bahasanya Bunda Yati tadi dikawal ya gitu ya, disupervisi. Itu apakah memang ada spesifik produk tertentu atau produk apapun juga bisa masuk Bunda? Karena kan kalau Bunda-Bunda APC di sini tuh kan produknya macam-macam ya. Banyak-banyak ya. Banyak jenisnya gitu. Semua bisa masuk. Dari makanan, dari kerajinan, kemudian ada jasa, itu juga bisa. Semua bisa masuk. Oh, jasa juga bisa ya Bunda Yati ya? Bisa. Jadi misalnya nah, kayak gini, misalnya saya sudah jadi pembicara, misalnya saya ya kayak gini dimintain sedikit sharing ilmu kayak gitu. Itu nanti dari Bank Indonesia itu bisa minta saya untuk ngisi di mana bisa. Jadi mau tidak mau itu juga produknya Bunda Yeti juga ikut ke bawah ya. Ya. Seperti itu ya gitu. Baik. Jadi semua bisa Bunda. Oh, semua produk bisa ya Bunda ya. Jadi tidak hanya misalnya makanan pun juga bisa gitu ya. Karena sepertinya Bunda-Bunda APC banyak nih yang pintar masak punya home industry. Ya. Nah, itu nanti kalau misalnya produk kering kentang kayak gitu ya. Kering kentang. Kemudian nah itu nanti kalau kita udah masuk ke jadi binaan suatu perusahaan, itu nanti kita dikurasi. Jadi produk kita itu sesuai nggak dengan target mereka. Jadi harus misalnya kita ngomong makanan ya, makanan itu sesuai nggak ini udah ada sertifikat halalnya belum, terus proses produksinya seperti apa, kemudian packingnya gimana. Kalau packingnya masih kurang bagus, nanti diajarin, diarahin, dikasih modal buat bikin kayak gitu. Nah, jadi nggak usah takut. Jadi nanti produk kita yang masih mentah itu, maksudnya kita sudah punya produk enak, sudah punya produk yang laku untuk dijual, tapi cuma di plastik biasa gitu. Nah, nanti karena kita punya mentor kayak gitu, itu nanti branding kita tuh benar-benar dibikinkan yang packagingnya bagus ya Bun. Ya, itu kan menaikkan kualitas, menaikkan harga, menaikkan lebih menarik tuh itu nanti produknya. Ibaratnya tuh lebih cocok buat oleh-oleh. Ya, packagingnya bagus gitu ya Bunda ya. Jadi jangan takut teman-teman semua ya. Pokoknya dari yang kecil, saya tuh dari yang kecil banget. Alhamdulillah sekarang sudah continue untuk itu. Untuk bisa tahu standar-standar minimal yang harus dipenuhi itu juga nanti akan diarahkan sama
Ya, dari dinas itu ya, Bun ya. ya, Jadi ya, harus seperti ini, kualitasnya harus kayak ya, gini. Itu nanti ya, akan diarahkan oleh mereka ya. ya gitu. Jadi memang kadang-kadang saya juga kadang-kadang itu juga ngalamin sih kalau misalnya mau memulai sesuatu itu mau dimulainya dari mana, Bingung. mau seperti Heeh. apa bingung gitu ya Bunda Yeti ya. Jadi mudah-mudahan ini bunda-bunda APC yang sudah menyimak bincang Ramadan kita itu bisa terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Yeti tadi. Baik, Bunda, kalau misalnya kita tadi Bunda sudah sampaikan ya bahwa apa yang kemudian selanjutnya Bunda lakukan itu kan sebenarnya sudah ada yang ngawal gitu ya, sudah ada yang supervisi. Nah, kalau misalnya nih produknya, saya itu jadi keinget gini, ada temen ya Bunda yang bercerita, loh kok udah nggak jualan lagi gitu. Makanan ini kebetulan makanan. Terus dia bilang, oh udah tambah banyak yang jualan gitu. Oh, iya, iya, Oh iya. ya gitu. Jadi kan biasanya kalau ketika satu produk itu laris gitu ya Bunda ya, nanti kan akan ada produk-produk lain yang Betul. mengikuti gitu ya. Iya, Gitu. iya. Nah, ada nggak Bunda yang bisa Bunda Yeti sampaikan gitu ya, apa itu saran atau tips gitu supaya produk yang memang itu menjadi jualan kita itu tetap eksis gitu ya di antara kompetisi yang memang mungkin pasti akan bermunculan. Ah, kalau pesaing itu mesti ada ya. Persaingan ada, apapun itu, makanan, fashion, baju, aksesoris, kemudian apa, uh, kayak tas, Tas semua bahkan itu juga ya pasti, Bun. ya, pasti banyak. Nah, kita percaya aja dengan kualitas. Yang pertama, mesti mereka akan balik lagi. Walaupun itu banyak banget pesaingnya, kita nggak usah takut. Kemudian, uh, yang satu yang saya yakini itu rezeki itu kan dari Allah dan itu nggak akan tertukar. Jadi ya udah kita jalanin aja. Itu. Insya Allah uh, kalau kita sudah di jalan yang benar, sudah sudah melakukan hal yang benar, rezeki itu akan datang. Iya. Jadi yang penting ikhtiar gitu ya Bun, lakukan saja, Ya, percaya saja gitu. ya. Nggak usah takut banyak pesaing. Iya, jadi kalau itu memang sungguh-sungguh itu Bun. Jadi loh, Mbak udah nggak jualan lagi gitu. Oh, udah banyak yang jualan, apalagi waktu Ya, ya. pandemi kemarin itu kan Bun ya. Itu kan mau banyak bermunculan apa entrepreneur mam baru gitu ya. Dan memang itu saya pun sendiri sangat sangat terbantu sih gitu ya. Baik. Nah, Bunda Yeti ini kan karena selain selain entrepreneur mam gitu ya, terus kemudian UMKM Gus Internasional itu kan otomatis ada nggak Bun kayak misalnya syarat bahasa Inggris misalnya ya atau pemahaman tentang culture atau budaya-budaya tertentu itu perlu nggak Bun dimiliki oleh oleh penggiat UMKM ini supaya nanti dia juga produk yang dia jual ke sana atau yang diterima oleh di sana itu memang benar-benar bisa diterima. Apakah ada syarat yang membedakan antara ketika ini dari produk lokal, nasional dengan internasional itu semua produknya sama atau memang ada hal-hal yang membedakan terutama bagi pelaku UMKM-nya? Ya, uh, otomatis itu Mbak. Jadi Bun, jadi kita itu awalnya kan ya mesti takut, mesti nggak pede dengan produk kita, mesti bisa nggak ya kayak gitu. Nah, ya itu tadi. Jadi awalnya tuh kita udah pokoknya hajar aja. Kita punya produk ini, kita masukin aja. Nah, dari situ kan kita ada masukan. Ada masukan nanti, Mbak, kalau pameran kayak gitu. Oke, kita dapat itu. Nanti ada aja nanti yang kasih masukan. Nah, nanti kalau mau ke nasional, kita lokal sudah oke deh. Di lokal di Jogja sudah oke. Nah, kita mau lebih persaingannya lebih ditingkatkan. Itu nanti emang ada standarnya. Jadi dikurasi itu produk kita dinilai istilahnya, dinilai sama ada tim penilai. Nah, dari situ dikasih masukan juga ini kurang ini, kurang ini, kurang ini misalnya. Nah, dari situ kita oh ya wes berarti kita
belum bisa lolos misalnya untuk saat ini. Kita perbaiki yang disarankan itu. Nanti ada kurasi lagi, kita ikut lagi dengan yang sudah siap. Jadi memang harus bertahap itu, nggak langsung tiba-tiba kita Iya. langsung gede kayak gitu. Nah, kalau ini kemarin kebetulan saya sudah diikutkan level yang nasional. Nah, kemudian mau diajak ke internasional. Nah, kemarin itu kurasinya juga lebih lebih ketat, lebih sulit dari berbagai macam produk yang itu sudah dari seleksi nasional, dari lokal ke nasional, mau dibawa ke internasional, itu diseleksi lagi. Dari 40 sekian, cuma diambil 2 atau 3, kayak gitu. Wah, tight banget ya. Iya, ketat banget itu, Mbak. Nah, dari situ kita memang harus siap. Jadi misalnya ini levelnya sudah ke sini. Oh ya berarti kita harus terus menyesuaikan. Itu Mbak. Jadi nggak bisa berhenti. Itu nggak harus selalu inovasi terus. Oh iya, jadi untuk kayak semacam diversifikasi produk itu juga harus punya ya, Bun ya. Ya. Jadi kalau terutama misalnya kayak Bunda Yeti tas itu juga ngikutin kebutuhan dan ini ya perkembangan pasar ya mungkin ya Bunda Yeti. Ya, betul. Ngikutin terus Mbak tren-trennya tuh kita harus tahu oh ini misalnya tren saat ini ya kita harus ngikutin. Ya harus update ya. Ya. Harus update. Walaupun kita nyiptain produk itu nggak boleh sama persis dengan apa yang udah ada di pasaran ya. Jadi garis besarnya aja benang merahnya seperti ini. Nah dari situ kita nyiptain model-model yang terbaik. Oh iya, kalau tas kan ini ya Bun, kayak merek-merek branded itu ya. Ya, ya. Nah, itu gimana Bunda? Bunda Yeti tadi mengatakan jangan persis itu saya jadi keinget. Memang betul mungkin akan ada etika-etika yang memang harus dipegang gitu ya Bunda Yeti. Apalagi tas itu kan sekarang kan banyak tuh tas-tas branded itu yang harganya sampai puluhan juta gitu tuh. Nah itu iya itu pun juga sebenarnya bagian dari etika bisnis ya Bunda Yeti ya. Kalau misalnya saya pengen punya dibuatin tas yang seperti ini model dengan supaya sama merek brandednya itu kalau itu nggak apa-apa ya Bun kalau seperti itu kan hanya ngikutin modelnya saja ya. Ya kalau misalnya ada customer, Mbak saya pengen dibikin tas seperti misalnya merek yang mahal banget itu. Itu saya bisa bikinkan, tapi nanti finish hasil akhirnya tetap nggak bisa sama persis karena harus ada yang dibedakan. Oh iya. Jadi maksudnya iya, jadi maksudnya tetap harus dibedakan itu dari Mbak Yeti-nya sendiri memang harus membedakan dengan produk aslinya itu ya. Itu harus ada cirinya saya dikit gitu. Oh. Dan kalau itu kan saya spesialisnya jahit tangan ya. Jadi memang beda lah dengan yang di pasaran itu beda. Karena jahit tangan itu nggak bisa 100% sama. Malah mungkin lebih ini ya, lebih estetik ya Bunda Yeti. Ya. Jahit tangan itu ya. Ya memang lebih awet sih kalau ya saya termasuk ini pembukti tentang awetnya tas Raya Stories. Baik, Bunda Yeti kan sekarang kan otomatis kan memang sudah besar. Kalau tadi Bunda Yeti mengatakan bahwa saya sendiri yang berangkat gitu ya, ada nggak Bun seperti apa toh orang terdekat yang Bunda Yeti butuhkan gitu ya supaya bisnis awal yang kita mulai ini mulai dari yang kecil itu memang benar-benar bisa berkembang gitu. Kalau misalnya tidak harus spesifik personnya ya, tapi sebenarnya orang seperti apa toh yang Bunda Yeti butuhkan pada saat itu ketika memulai bisnis ini UMKM ini sampai sekarang itu bisa go internasional. Kalau awalnya itu sendiri Mbak, sendiri nggak masalah. Sendiri nggak masalah, asal kita itu kan ada kemauan aja. Ada kemauan untuk
eh, ke situ ya. Jadi misalnya saya kepengen ini, saya nyoba aja sendiri. Jadi nggak usah harus seperti ini, nggak usah dulu, jangan jangan terlalu banyak mikir gitu loh, udah jalanin aja dulu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, kita mungkin butuh tim untuk desain, tim untuk Hmm. produksi. Itu dengan berjalannya waktu aja, Mbak. Kebetulan saya kan sama Mas Lutfi ya, sama suami saya, jadi uh, lebih enak kalau sebenarnya kalau ada partner itu kita lebih untuk ngobrolnya, untuk Diskusi uh, ya. ya, jadi misalnya Mas Lutfi yang ke lebih jago kalau sekarang ya, kalau sekarang ke internasional itu suami saya itu lebih pinter untuk bahasa Inggris, jadi ya, kalau ada bayar udah saya serahkan ke Mas Lutfi aja, nanti dia ya udah jalan aja, nanti saya yang produksi, yang desain, yang kayak gitu. Tapi Jadi langsung untuk diambil awalnya alih ya, Bu? ya, tapi awalnya nggak usah takut, ya jalan sendiri Oh. aja, karena langkahnya masih panjang. Wah, seru Nanti nggak sekali malah ini Bunda takut Yeti. nanti. Iya, biasanya tuh kan ngeliat, oh iya enak banget, dia kan punya modal yang besar gitu ya, Bun. Ya, ya, Dia ya. kan memang memulainya kan dari itu sering sekali kalau misalnya kita bicara tentang orang yang akan memulai usaha itu, oh, saya modalnya apa adanya. Saya sendiri pun juga baru realize ini sekarang kalau Bunda Yeti itu ternyata memang memulainya sendiri dari awal, Ya, bahkan sampai masuk-masuk ke dinas-dinas dinas-dinas. seperti itu. Iya, ini saya baru baru ngehnya sekarang itu luar biasa Bunda Yeti, Masya Allah. Ya kirain itu dari awal sudah besar gitu ya dengan modal yang besar gitu sehingga gampang sekali untuk bisa menjangkau pasar gitu. Wah ini bunda-bunda ya, ini benar-benar apa testimoni real ini dari Bunda Yeti untuk memulai UMKM itu ternyata memang benar-benar dimulai dari nol, dari kecil dan itu Oh, dilakukan ya. oleh sendiri. Iya. Baik, Bunda Yeti sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan tapi karena memang kita bicara tentang durasi ini, Bun. Ya, Iya, betul, betul. Bunda Yeti, adakah ini mungkin statement closing statement ya dari Bunda Yeti yang bisa disampaikan untuk bunda-bunda APC supaya apa yang tadi Bunda Yeti sampaikan itu bisa menginspirasi bunda-bunda APC semua sehingga keberhasilan yang saat ini Bunda Yeti raih itu juga bisa diraih oleh bunda-bunda APC yang lain. Silakan Bunda. Pokoknya kita sebagai wanita itu harus punya sesuatu ya. Sesuatu itu nggak harus yang luar biasa, tapi kita bisa. Nggak usah takut, apapun itu kita coba. Insya Allah uh, kita ikhtiar, insya Allah pasti ada jalan. Jangan takut, pokoknya terus semangat. Wah, Masya Allah. Karena hasil itu tidak pernah mengkhianati proses ya, Bun. Oh, Masya Allah, Bunda Yeti, terima kasih banyak sharingnya. Ini saya sangat terinspirasi ini. Bahwa sekecil apapun usaha itu, ikhtiar itu udah dilakukan aja, percaya saja, karena pasti akan ada jalan. Wah, terima kasih banyak Bunda Yeti karena sudah membersamai kita di Bincang Ramadan 1444 Hijriah, alumni of Prima Parents Community. Insya Allah nanti akan menjadi jariah Bunda Yeti ya ke depannya. Ini nanti uh, akan menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk saya dan insya Allah bunda-bunda APC semua. Terima kasih banyak Bunda Yeti, selamat beraktivitas, selamat berpuasa Bunda. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.